melanjutkan surat Al-Fatihah untuk saudara kita, orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya kemarin. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususun di hadiniyah di almarhum Sunaryo bin Mansur atau Wang Ujang yang kita kenal. Sayyidulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Pak Lurah, Ketua RT yang mewakili orang tua kita, dan juga bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu, adik-adik semuanya, jamaah musyawarah Al-Ikhlas RT 25 Perumahan Permata Simpang Jumbo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu yang singkat ini, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan karena masih bisa makan, nikmat sehat karena masih bisa tidur nyenyak, nikmat sehat karena masih bisa berolahraga yang baik dan nyaman. Kalau ketiga-tiga itu sudah ada berarti sakit. Makan sudah ada rasa, tidak ada enak lagi. Tidur dan gelisah, tak sempurna lagi. Disuruh jalan dan olahraga, lari ke sana ke sini, tak nyaman lagi, itu sakit namanya. Nah, kita ini bersyukur masih bisa hadir di musala ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti yaumul akhir nanti Nabi kita Muhammad selalu memikirkan dan menolongkan kita, selalu memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini di subuh Jumat Barokah ini, waktu yang sangat singkat, kita akan mengulas
sedikit tentang 5M 5M yang menjadi bekal dalam hidup kita. Kalau kita ambil nilai 5M ini 5 miliar. Pernah ibu lihat nengok duit 5 miliar. 5M itu 5 miliar bekal itu dalam hidup kalau kita membandingkan dengan materi. Maksud saya ini 5M ini bukan duit, bukan pulau uang, tapi 5M itu 5 huruf M. Nah, yang sebagai bekal. Sesungguhnya pada hakikatnya dalam kehidupan kita ini, kita itu dalam melakukan perjalanan tujuan akhir perjalanan kita ini adalah kampung akhirat. Dunia ini sebagai persinggahan sementara. Kalau ada pengembala itu setelah dia mengembala, dia istirahat di bawah pohon. Setelah dia istirahat, dia berjalan lagi. Ini kehidupan pada hakikatnya itu. Karena hidup ini cukup pendek dan sepintas. Jadi karena hidup ini pendek dan sepintas, Al-Quran jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kira-kira bekal apa yang akan engkau bawa untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Kepada siapa ini? Kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bertakwa. Apa bekal-bekal yang akan kita bawa untuk hari esok? Inilah 5M tadi. Yang pertama, berbekallah kita, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu takwa. Yang pertama itu adalah mu'ahadah. Yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah ini selalu ingat tentang perjanjian dengan Allah. Jadi kita ini ada perjanjian kesaksian sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Ada perjanjian kesaksian kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ahadara rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, ketika kita itu telah dikeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, wallahu akhrajakum min butunihim ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Waktu itu di saat kita dikeluarkan dari perut ibu kita, ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kita tidak mengetahui sedikit apapun itu. Wa ja'ala lakum sam'a, Allah berikan kepada kita sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati nurani. Tujuannya itu adalah la'allakum tashkurun. Tujuannya itu ada untuk bersyukur. Jadi kesaksian perjanjian kita di saat kita sebelum kita lahir dari tulang punggung anak cucu Adam tadi, min butuni ummahatikum, dari perut ibu kita masing-masing. Kata Allah,
Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, betul, engkau Tuhanku, kami bersaksi. Itulah kesaksian kita. Kesaksian itu adalah perjanjian. Perjanjian waktu kita dilahirkan, waktu ditiupkan oleh Allah ruh, diberikan kita ruh terhadap jasad kita, sampai kita di penghujung hayat kita menuju kampung akhirat, ada perjanjiannya. Perjanjian itulah yang dikenal dengan muahadah, kesaksian, perjanjian yang kekal yang harus kita ingat-ingatkan. Kita bersaksi di hadapan Allah. Di saat kita dilahirkan kita bersaksi, disampaikan kita di alam kubur pun kita bersaksi. Datang malaikat ditanya kepada kita nanti, wahai fulan, ma rabbuka. Ini dah tu nak ngomong, mulut kita dah bisa nak ngomong. Ma rabbuka, siapa Tuhan engkau? Apa kitab engkau? Siapa Rasul engkau? Siapa saudara-saudara engkau? Siapa? Apa agamamu? Itu yang ditanya nanti. Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Apa kitabmu? Apa agamamu? Karena itu mati hak Allah, hidup hak, mati hak. Semuanya itu adalah merupakan kehidupan haknya Allah, pasti. Nah, jadi yang pertama itu M itu adalah muahadah, bekal untuk hari esok, yaitu mengingatkan perjanjian dan kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ingat. Jadi jangan kita merasakan bahwa kalau kita hidup terus memikirkan kampung dunia ini, seakan-akan kita itu nak hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita terus memikirkan kampung akhirat, seakan-akan kita nak mati besok. Dunia perlu kita pikirkan, bekal kekal akhirat pun perlu kita siapkan. Tapi kalau kita selalu kan memikirkan dunia lupa akhirat, rasa-rasa nak mati deh. Rasa-rasa nak hidup sepanjang masa. Imbangi antara mencari rezeki adalah merupakan suatu kewajiban sebagai orang tua untuk kehidupan dunia. Berikhtiar, berusaha, berdoa dan sholat menghadap Allah adalah ucapan rasa syukur. Itu adalah persiapan untuk alam akhirat. Yang kedua, yang kedua itu adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini bekal orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Apa bentuk rasa syukur dan bersungguh-sungguh kita dalam beribadah? Sungguh kali ini kita hadir di sini, ini bentuk rasa sungguhnya kita. Karena ada iman, ada petunjuk, ada hidayah, rasa bentuk sungguh-sungguh kita hadir. Tanpa itu semuanya, kita itu tak akan hadir di sini. Kalau bentuk orang yang tak bersungguh-sungguh, dia tidak akan hadir. Kenapa? Semangat untuk datang tidak kate, cuma nak dapat. Nah, inilah. Yang kedua adalah mujahadah, bentuk orang yang mendapatkan, mengejarkan keridhaan Allah. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Itu adalah merupakan orang yang ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami yang baik.
sama benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Kita inilah ditunjuk oleh Allah jalan-jalan kebaikan, ditunjuk oleh Allah jalan-jalan yang benar, bentuk daripada sungguh-sungguh kita dalam beribadah. Itu yang kedua adalah mujahadah. Nah inilah kalau kita nanti kalau lagi pikir untuk hari esok itu tidak banyak diam, kita lagi mikir tentang besok nak mati. Jadi itulah kalau kita pikir kalau kita terlalu banyak berpikir akhirat, rasa-rasa nak mati besok gitu ah. Tapi kalau pikir-pikir dunia itu rasa-rasa nak hidup terus. Nah, tapi kalau kita ingatkan masalah ini, ada teman-teman galau-galaunya. Rasa-rasa nak mati be. Tak bisa. Itulah kita itu selalu kembali kita kepada Nabi Muhammad. Ya, kembali kepada kita Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir 4 dalam di baru nak berumur nak masuk umur 5 tahun 6 tahun, ibu dah bola pergi. Masuknya bola 8 tahun, sakit dah bola pergi. Begitu banyak ujian yang datang kepada beliau. Nah itu pun terjadi kepada pengikut-pengikutnya. Umur pun tidak lama, 63 beliau itu dipanggil. Itu pun melalui apa? Melalui sakit. Karena beliau sakit parah. Dan saat itu pun beliau merasakan rasa-rasa ini malaikat Israel bersama Jibril itu sudah dekat dengan beliau. Malaikat Israel didampingi Jibril sudah hampir mendekati beliau. Akhirnya dipanggil menghadap, disuruh pilih itu. Ya Rasulullah, saya diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan amanat Allah. Disuruh 2 pilihan. Apakah engkau akan hidup di atas dunia selama-lamanya atau akan bertemu dengan Allah nanti dalam akhirat? Rasulullah pilih yang kedua tadi, ambil yang akan bertemu dengan Allah. Di saat itulah malaikat Israil tadi jauh dunia. Ya, ini mujahadah, rasa bentuk sungguh-sungguh kita untuk beribadah pada hari ini bukan karena keberkahan yang Allah berikan pada pagi ini, tapi karena kebaikan yang ikhlas dan sungguh-sungguh tadi. Kalau karena keberkahan, ada kopi, ada makanan, ada itu, karena itu kita beribadah, bukan karena sesungguh-sungguhnya saya datang, berarti nilai ibadah kita juga berkurang. Yang ketiga, sebagai bekal kita sampai ini goreng, 2 besok lagi, jangan galau-galau, palurah kerja. Yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Al-A'la, illa ma sya'allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki, sesungguhnya Dia yang mengetahui tentang terang dan yang tersembunyi. Jadi nampak, tidak nampak, secara zahir nampak, secara tersembunyi, Allah itu mengetahui segala-galanya. Itu diawasi. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba itu adalah selalu diawasi oleh Allah. Jadi setiap kita itu sama dengan kita berpuasa. Rasa lapar ada, masuk ke kamar, tiba di kamar dah kata orang nengok, nak
makan roti karena iman atau karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah, tidak jadi dia makan. Kenapa? Pertama karena iman, karena dia merasakan selalu diawasi oleh Allah. Pas dia nak berniat, ya Allah, malam ini nanti saya akan nak balik nak bongkar rumah si Anu. Misalnya, berniat dia itu. Tapi dalam niatnya itu dia ingat pula, walaupun nanti warga tidak tahu, walaupun yang punya rumah tak tahu, tapi dia merasa pasti ada yang mengawasi di belakang, di balik itu semuanya. Tak jadi batal niat itu. Nah, itu dia merasakan Allah itu dekat, selalu mengawasi dalam kehidupannya ini. Nah, bentuk untuk supaya kita itu supaya dekat kita dengan Allah, selalu kita dekat dengan Allah, kita selalu mengingat-ingatkan. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikir dan ingatlah kamu kepada Allah. Dan berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya. Makanya itulah tujuan kita berzikir tuh. Berzikir itu setelah kita sholat, itu sebenarnya itu untuk menenangkan diri kita. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini cerita selamat nih. Wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adhilnal jannata darussalam. Masuklah nanti ke dalam surganya Allah itu dengan selamat. Itu kita berzikir untuk tujuan itu. Terus baca Fatihah, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Setelah itu apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ringan di lisan, berat menjalankannya. Tujuan itu apa? Zikir itu adalah menenangkan kita. Makanya setelah kita sholat itu jangan langsung kabur. Kalau tidak maksimal kita beribadah. Kenapa? Kita dikejar-kejarkan waktu. Kalau tidak sempat kita sampai subhanallah, sampai ayat kursinya baik. Subhanallahnya kapan? Sambil di jalan, sambil balik ke atas, subhanallah, 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 subhanallah. Itu tujuan untuk masuk surga itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Doa kepanjangan nanti sambil di jalan. Subhanallah, alhamdulillah. Dari sini sampai rumah Pak Susilo itu panjang juga waktu itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai di musola masjid, juga sampai ayat kursi baik. Ada kan kita kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kita tidak maksimal, istighfar zikir kita tidak ada, berdoa kita tidak cukup, berdoa dengan 5 kali sehari kita cukup. Diminta kita pun terus belum tentu dikabulkan hari ini, apalagi tidak meminta. Orang yang nak meminta itu ditengok dulu sama Allah ini. Ininya dekat, apa tidak? Apalah nak terasa minta kayak dia minta. Kalau tidak itu tidak pernah berdoa. Tengok dulu, tapi kita tanamkan ud'uni astajib lakum. Setiap orang yang meminta akan aku kabulkan. Kapan? Wallah bisawab. Allah lah yang akan nanti. Punya ada saya berdoa waktu itu dikabulkan baru tahun ini. Punya saya dulu selama ini berdoa. Ya Allah, 4 tahun dan 5 tahun saya hidup di perumahan ini, tinggal di perumahan ini. Tapi sampai sekarang ini masih kontrak juga ya Allah. Kapanlah saya ini dapat rumah, bisa buat rumah pribadi. Kalau saya dari dikasih rumah pribadi, mungkin itikat dan kedekatanku untuk beribadah lebih kuat.
dikasih di rumah pribadi itu. Tak cukup dekat. Ya Allah, ini musala dengan rumah saya ini jauh dia ini. Rumah lado, tapi kendaraan nak jalan jauh dia. Oh kalau ada motor, bisa juga saya pergi ke sana. Tidak lagi. Dikasih itu, tidak juga. Ingat lagi, ya Allah, supaya tak hujan ya Allah, coba kasih saya mobil ya Allah, supaya saya lebih kuat lagi beribadah. Dikasih lagi mobil. Tidak juga, ya Allah, supaya saya cepat ke Jakarta, ya Allah berikan saya pesawat, tak dikabul-kabul sampai gini. Berapa kemahalan? Nah jadi, tapi tetap juga nanti itu dia kabulkan. Yo, hari ini ya, tak sengaja-sengaja malah besar dia rumah. Apa itu? Rezeki ya Allah. Tak sengaja-sengaja sehat selalu badan kita, mau kita makan. Tak sengaja-sengaja ada perubahan kita, bentuk rasa syukur dan rasa Allah. Itu sebenarnya itu adalah kita tak menyadari doa-doa yang mana yang kita kabulkan, yang dikabulkan oleh Allah yang pernah kita minta. Jadi itu, karena kita selalu dalam kehidupan ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang 3 ini bisa kita amalkan, 2-nya kita sampaikan ke minggu yang depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.